di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Salam, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Gandaria yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, izinkan saya membacakan pokok-pokok warta gereja hari Minggu 4 Juli 2021. Yang pertama, pelelehan dan peneguhan majelis. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan diselenggarakan peneguhan calon majelis baru dan pelelehan majelis yang telah habis masa pelayanannya pada hari Minggu 11 Juli 2021 melalui ibadah live streaming via Zoom. Yang kedua, perayaan hari ulang tahun GKJ Gandaria dan Perjamuan Kudus. Perayaan hari ulang tahun GKJ Gandaria dan pelayanan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021. Mohon jemaat mempersiapkan diri dan mohon partisipasi dari jemaat. Warta selengkapnya dapat dibaca melalui warta online yang sudah dibagikan melalui grup-grup WhatsApp kelompok. Ibadah pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021, dengan tema Kekuatan di dalam Kelemahan, akan dilayani oleh Pendeta Didik Christian Adi Cahyono, pemusik Saudara Marvel, kantoria Saudari Hana dan Saudari Putri. Marilah bersama-sama menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah keluarga masing-masing. Umat kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 22, bait 1 dan 2. Marilah kita siapkan hati kita. Semesta alam, karena besar
Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak dan seluruh anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pengampunan dosa diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menuntut banyak yang lain. Sebab kasih menuntut banyak yang sekali dosa. Firman Tuhan tersebut mengingatkan kita untuk memiliki penguasaan diri dan hidup dalam kasih. Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa?
Ya Tuhan, Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah kami ya Bapa, dan bimbinglah setiap kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengakui dosa di hadapan Allah, Allah memberikan berkat pengampunan dosa. Dan berkat pengampunan dosa saat ini kita terima dalam wujud berita anugerah yang diambil dari surat 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian, agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami bisa mengerti, kami bisa memahami apa yang Kau kehendaki atas kami,
agar kami bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kami menyadari kami lemah, penuh keterbatasan. Karena itu, kiranya Engkau berkenan menurunkan Roh Kudus atas kami, agar kehadiran Roh Kudus memberi terang, memberi hikmat, agar melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan sabda Tuhan. Oleh karena itu, dengan seluruh keberadaan diri kami berseru, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari 2 Samuel 5 ayat yang pertama sampai dengan 5, dilanjut ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 Samuel 5 ayat yang pertama sampai dengan ke-5 dan dilanjut ke 9, 10. Lalu datanglah segala suku Israel pada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayat yang ke-9. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya di sekelilingnya, mulai dari Milu ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu yang terkasih, mari kita melantunkan Mazmur dengan menyanyikan Mazmur 48. Kota Allah
Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab yang kedua dari 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai dengan ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri
karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan itu ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Ibu bapak, saudari-saudara, serta seluruh anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Bersyukurlah dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang kita rasakan berat sekalipun. Karena kita tidak pernah tahu kemana kita akan dituntun melewati situasi berat itu. Situasi yang kita hadapi sekarang memang sungguh amat berat. Kenaikan jumlah warga yang terpapar COVID, situasi yang tidak mengenakan ini ditambah dengan munculnya strain atau varian baru yang membuat kita semakin gelisah. Akhirnya kita bisa sampai pada titik kesadaran bahwa sungguh pandemi yang kita hadapi sekarang ini mengekspos kelemahan manusia, membeberkan fakta tentang betapa rapuhnya kehidupan kita sebagai manusia. Sudah rapuh, fragile, ditambah rentan pula, vulnerable. Kita lemah di tengah situasi pandemi yang mengerikan ini. Lalu pertanyaannya, kalau situasi di sekeliling kita membuat kita lemah, terus apa gunanya kita terus bertahan hidup, Mas? Tunggu dulu. Mungkin benar kita berada dalam kondisi lemah, tidak berdaya. Kita berada dalam kondisi yang rapuh, rentan terpapar, rentan dengan berbagai hal yang bisa membuat kita berada dalam situasi yang tidak nyaman. Lalu kita harus bagaimana? Saya akan memulai menjawab pertanyaan itu dengan kita mencermati bacaan kita. Saya mengajak kita semua bersama-sama melihat. Saya memulai dari bacaan kita yang kedua. Paulus, saudara-saudara. Berapa kali dia berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan, angkatlah sakitku. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tidak pernah disebutkan Paulus merasakan sakit seperti apa. Tetapi yang dia ungkapkan adalah rasanya seperti utusan iblis, seperti duri dalam daging yang ada di dalam tubuhnya. Jadi bayangkanlah itu situasi yang sangat tidak nyaman, yang sangat tidak mengenakan, yang sangat menyiksa, dan Paulus mengatakan, Tuhan, angkatlah deritaku. Tetapi Tuhan menjawabnya, cukup. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan, di dalam kerapuhannya, Paulus melihat Allah yang menaungi, Allah yang hadir menopangnya. Dari sini ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita punya perspektif baru dalam melihat realitas, dalam melihat situasi, dalam melihat diri kita yang dalam posisi lemah, rentan, tidak berdaya,
rapuh, dan yang lain sebagainya. Dari Paulus kita belajar, rangkullah kelemahan itu, terimalah situasi yang memang kenyataannya kita rapuh, kenyataannya kita lemah, kenyataannya kita tidak berdaya, karena justru di dalam situasi seperti itulah kuasa Allah menjadi nyata. Ilustrasi sederhananya begini, Ibu Bapak. Kapan kita bisa menikmati segelas air tawar dan merasakan itu sebagai sesuatu yang sangat nikmat? Ketika kita habis minum es teh, ketika kita habis minum susu soda gembira, ketika kita habis minum soft drink? Tidak. Segelas air tawar akan menjadi sangat nikmat ketika kita nikmati dalam kondisi kita tengah kehausan, di dalam titik terlemah kita. Allah menyatakan kasih-Nya dan kita bisa merasakan kasih itu. Dan disitulah kemudian kita mengatakan, ini kekuatanku. Karena aku menghadapi situasi yang membuat aku lemah, yang membuat aku tidak berdaya, yang membuat aku rentan, yang membuat aku rapuh ini tidak sendirian. Aku menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Bacaan kedua, kesaksian iman Paulus, saudara-saudara. Di dalam kelemahan manusia justru kekuatan Allah nyata. Bacaan Injil menceritakan hal yang senada meskipun dalam konteks yang berbeda. Yesus ditolak di tempat Dia dibesarkan. Dia tidak dianggap karena orang-orang hanya melihat, itu kan anak tukang kayu. Aku tahulah masa kecilmu. Jangan sok jago lah. Aku tahu siapa keluargamu, aku tahu siapa bapakmu. Yesus diremehkan, direndahkan, dianggap tidak mampu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin Nabi memang hanya dihargai ketika dia berada di luar daerah. Dan yang dilakukan Yesus apa? Tetap menuntaskan misinya. Dia mengutus murid-muridnya untuk pergi, mengabarkan Injil, melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan ada banyak karya-karya Allah terjelma melalui karya Yesus dan murid-muridnya. Dianggap lemah, dianggap tak berdaya, tetapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Satu lagi, Daud. Siapa yang menyangka gembala bisa jadi raja? Awalnya dia hanya raja dari Yehuda saja. Tapi berikutnya dia menjadi raja seluruh Israel. Apa yang dia lakukan? Menjalani proses itu. Lihatlah proses yang begitu rupa diatur oleh Allah. Daud, sosok yang lemah, yang mungkin masih ingusan, anak gembala, diurapi jadi raja oleh Samuel. Lalu proses itu mengantarkan dia. Dia sempat dipuja-puja karena mengalahkan Goliat, sampai Saul sang raja resmi cemburu. Tapi kemudian ada peristiwa di mana Saul mati, Yonatan mati. Daud seperti diberi ruang untuk menyatakan kualitasnya. Di dalam kelemahan Daud, dia tidak pernah melakukan pembalasan pada Saul. Dia tidak melakukan kudeta
Waktulah yang menentukan akhirnya Daud jadi raja. Jadi saudara-saudara, situasi yang kita rasakan sebagai sebuah kelemahan, kerapuhan, ketidakberdayaan, ternyata itu bukan akhir. Bisa jadi itu adalah awal sebuah proses yang menuntun kita pada sesuatu yang lebih besar. Kalau tema hari ini kita berbicara tentang kekuatan di dalam kelemahan, itulah yang ingin kita coba bersama-sama bangun. Tapi situasi saya berisiko, Mas. Siapa bilang kita tidak pernah pada situasi yang berisiko? Kita selalu diberhadapkan pada situasi yang penuh dengan resiko. Resiko terpapar, resiko sakit, dan yang lain sebagainya. Tetapi justru ketika kita menerima resiko itu sebagai realitas, sekaligus menyadari bahwa betapa rentannya posisi kita, maka kita akan bisa memakai situasi itu sebagai landasan untuk terus melangkah. Yesus ditolak, Daud akhirnya menjadi raja, Paulus lemah. Tetapi mereka bertiga memakai kelemahannya bukan untuk berhenti. Paulus malah memakai kelemahannya sebagai titik tolak untuk berteologi. Menyadari di dalam kelemahanlah Allah menjadi nyata kehadiran dan karyanya. Jadi kalau sekarang saudara-saudara merasakan kelemahan, ketidakberdayaan, kerapuhan, kerentanan, rangkullah, terimalah itu. Dan jadikanlah itu sebagai wahana, sebagai ajang untuk membangun kualitas kehidupan kita. Saya akan menyebut beberapa nama yang memakai situasi yang menjepit, situasi yang tidak menguntungkan, bahkan situasi yang sangat berisiko sebagai titik pijak gerakan maju mereka. Maret 1930, Inggris melakukan monopoli perdagangan garam di dunia. Bukan di dunia, di India, maaf. Karena India waktu itu masih menjadi jajahan Inggris. Orang-orang India menderita. Mereka harus membeli garam dengan harga tinggi. Apa yang dilakukan oleh satu orang ini? Dia protes. Protesnya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara berjalan. Kurang lebih sampai dengan 390 km dia berjalan. Dia protes kebijakan Inggris dan cara protesnya adalah berjalan. Dan di sepanjang perjalanan ada banyak orang yang mengikuti dia. Dari situlah kemudian lahir nama gerakan Satyagraha, yang artinya power of truth, kekuatan kebenaran. Orang ini siapa? Mohandas Karamchand Gandhi, atau kita kenal dengan nama Mahatma Gandhi. Protes yang dilakukan, dia menentang kekerasan tapi tidak dengan cara kekerasan. Bagi dia tidak ada jalan menuju perdamaian. Perdamaian itulah jalan. There is no way to peace. Peace is the way. Gerakan perlawanan Gandhi terhadap pemerintahan Inggris terus berjalan, dan cara dia melawan adalah tanpa kekerasan. Itulah Gandhi. Dia memakai keterbatasannya, kerapuhannya justru untuk melawan, dan dari situlah kekuatan muncul. Saya menyebut nama lagi, Martin Luther King Jr. Tahun 1955. Dia mengikuti protes di Alabama.
karena ada segregasi masyarakat. Orang kulit hitam dianggap rendah, kulit putih diunggulkan. Martin Luther King menginisiasi protes. Dan dia terinspirasi dengan Gandhi. Kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang kulit hitam pada saat itu di Alabama tidak membuat kemudian akhirnya dia berhenti. Oke lah, sudahlah, kita terima saja. No, we must fight. Dan cara dia berjuang tanpa kekerasan. Sampai kemudian lahirlah kalimat yang sangat fenomenal itu. I have a dream. Aku bermimpi. Satu lagi nama, Nelson Mandela. Di tahun 90-an. Dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Afrika Selatan ketika partainya African National Congress menang pemilu. Dia memilih merangkul orang-orang kulit putih dan membangun perdamaian di Afrika Selatan. Dia melawan apartheid dengan cara damai, membangun rekonsiliasi. Bagi orang banyak mungkin, ngapain berdamai dengan musuhmu? Dia yang sudah menginjak-injak harga dirimu. Bahkan ada satu kisah misalnya banyak diceritakan ketika dia di penjara di Robben Island. Dia disiksa oleh sipir penjara, bahkan sempat dikencingi. Tapi ketika dia terpilih menjadi presiden, apa yang dia lakukan kepada sipir penjara tadi? Nelson Mandela mengundang sipir penjara itu hadir di gala dinner resepsi pelantikannya sebagai presiden. Dunia melihat di dalam kelemahan, kelembutan, kerentanan, akhirnya tercipta perdamaian di Afrika Selatan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, 3 contoh tadi saya memaparkan 3 orang yang berangkat memulai sesuatu yang besar dari titik lemah, dari titik rentan, dari titik rapuh, dari titik yang tidak berdaya dan tidak dianggap. Jadi kalau sekarang kita merasakan rapuh, rentan, berisiko, itu bukan akhir. Jadikanlah titik itu sebagai pondasi kita untuk terus melangkah. Kenapa? Karena kita nggak sendirian. Allah bersama kita. Justru dalam kelemahan yang kita rangkul, yang kita akui, yang kita terima, kita merasakan campur tangan Allah nyata dan terus menuntun kita pada hidup yang berpengharapan. Amin. Saat hening untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama memperbarui iman kepercayaan kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dengan seluruh keberadaan diri kami, karena Engkau tak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Ada saat ketika kami tidak merasakan karya dan kasih-Mu, namun itu bukan berarti Engkau berhenti. Kami sajalah yang terkadang mengabaikan dan tidak merasakannya. Entah karena kami sudah terlalu terbiasa dengan karunia dan berkat-Mu, ataupun terkadang situasi yang kami hadapi sungguh-sungguh terasa amat berat, sehingga kami seperti berada di tengah kegelapan, bagaikan hari kami tertutup awan. Kami tak melihat matahari, tetapi matahari itu ada di sana. Seperti halnya kasih dan kuasa-Mu ada, hanya tertutupi oleh beban, pergulatan, dan kerapuhan kami. Oleh karena itu, di dalam doa ini kami berseru, Tuhan, mampukan kami terus melihat cahaya kasih-Mu. Mampukan kami untuk terus merasakan campur tangan Allah di dalam kehidupan. Kuatkan kami, terlebih ketika kami menyadari ada banyak situasi yang membuat kami merasa sangat-sangat lemah. Kami rapuh ya Allah di tengah pandemi ini. Kami berada pada titik yang sangat berisiko. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima realitas ini. Menerima bahwa memang kondisi kami sebagai manusia adalah rapuh. Kehidupan membuat kami berada pada situasi yang sangat rentan. Kami diperhadapkan pada risiko-risiko yang tidak mudah. Tolong kami agar kami dapat merangkul realitas itu dan menjadikannya sebagai titik pijak untuk melangkah, agar kelemahan kami, keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami tidak membuat kami menyerah, tetapi kami terus melangkah. Jadikanlah kelemahan kami menjadi kekuatan, karena justru di dalam kelemahanlah Allah berkarya. Ketika kami berserah, Tuhan menyatakan karyanya. Kiranya cara pandang ini yang terus bisa kami bangun di dalam kami menjalani hidup di tengah pandemi yang belum kelihatan ujungnya. Kelemahan kami, keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, kiranya kami bisa memakainya sebagai wahana untuk menunjukkan kualitas hidup kami, untuk merasakan dan membuka diri terhadap karya Allah,
sehingga akhirnya kami terus bisa berjalan ke depan dengan pengharapan. Dalam harapan ini Tuhan, kami berdoa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang. Mereka yang harus terpapar COVID-19. Mereka yang kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini. Mereka yang harus mempertaruhkan nyawanya demi menjaga sesamanya di situasi yang kami hadapi saat ini. Allah, rengkuhlah kami dengan cinta, agar kami terus bisa melihat Allah tidak pernah tinggal diam. Allah menyapa, Allah menguatkan, bahkan di saat kami merasakan kegelapan, ketakutan, ketidakberdayaan. Ajarkan kami untuk memiliki kepekaan bahwa luka kami, ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami adalah pintu masuk cahaya ilahi, sehingga kami terus bisa merangkul realitas dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan, kami berdoa untuk harapan-harapan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar kami memiliki daya juang untuk mewujudkannya, sehingga kami terus memiliki pengharapan, menjalani hari demi hari dengan kekuatan, dengan semangat, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang harus menghadapi berbagai risiko karena pekerjaan. Mereka yang terus menjadi orang-orang yang memberikan diri untuk melawan pandemi ini. Sahabat-sahabat kami di dunia medis, para relawan-relawan yang terus berjuang menanggulangi pandemi ini, aparat keamanan yang terus berusaha membangun stabilitas situasi dan keamanan. Berkatilah mereka. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang terus harus berjuang di tengah pandemi, di dunia pekerjaan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah. Orang-orang yang harus tersisih dan terpinggirkan, orang-orang yang harus hidup di jalanan. Tuhan, kasihanilah mereka, kuatkanlah dan lindungilah. Kami yang terus harus menjaga kedisiplinan diri, kuatkanlah kami, agar kami tidak pernah bosan untuk berjuang bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami saat ini. Dengarkanlah ya Tuhan pergumulan-pergumulan pribadi kami di dalam doa-doa pribadi ini. Demikianlah ya Tuhan seru dan doa kami. Terimalah, dengarkanlah. Kami menyerukan di dalam kerapuhan diri kami untuk terus bersama-sama menghayati Allah hadir bersama hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
liturgi syukur, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Pengumpulan persembahan diiringi Gita Bakti 88, bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Doa persembahan diakhiri doa Bapa Kami, bagian doksologi dinyanyikan. Umat Kami undang bangkit berdiri, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang kami terima dari hari ke hari. Saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang kami terima sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, dan ampuni kami apabila di dalam kami memberikan persembahan kedapatan tidak layak di hadapan-Mu. Ajari kami untuk kami dapat memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ibu, Bapak ya, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah tanggal 18 Juli 2021, kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, perjamuan malam yang dilakukan Tuhan Yesus dan para murid-Nya menjelang Ia disalibkan. Yang ketiga, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya setelah kematian dan kebangkitannya. Dalam perjamuan-perjamuan tersebut, Tuhan Yesus hadir, menciptakan persekutuan, serta menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kini Ia juga bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ibu, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai alat atau sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan menunjuk kepada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur sebagai tanda pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penebusan dan penyelamatan umat manusia.
Yang kedua, melalui bentuk makan bersama, sakramen perjamuan menunjukkan bahwa orang-orang percaya merupakan sebuah keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mengarahkan orang-orang percaya kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan anugerah Allah. Atas semuanya itu, marilah kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan dengan penuh rasa syukur dan hormat, sebab kasih-Nya telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mengakhiri liturgi ritual kita dan melanjutkan dalam liturgi sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hanya di dalam-Mu Tuhan.
segala kebaikan-Mu mengikuti kami. Ikutiku, dan kami hidup untuk Yesus Tuhan.